Hai guys, selamat datang di channel Vivitan. Kunjungi juga galeri seniku di Instagram The Pastel Color atau di Drawing by Vivitan, di follow ya. Peralatan yang digunakan untuk menggambar adalah buku ukuran A4 dan juga spidol yang berwarna hitam. Nah, bagi kalian yang masih pemula atau masih belajar gambar, bisa gunakan pensil dulu untuk menggambarnya, tapi nanti ditebalkan ya dengan spidol atau drawing pen supaya hasil gambar itu lebih jelas dan juga lebih bersih. Nah, kita mulai dari objek gambar. Kita mulai dari barisan terdepan yaitu barisan paling bawah. Di sini saya menggambar bunga lili. Untuk bunga, ya mungkin sebagian orang mengatakan bunga ini gampang, tapi ada sebagian yang mengatakan susah. Nah, bagi kalian yang menganggap ini susah, kalian bisa rubah bentuk bunganya menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu bunga yang tengahnya lingkaran dan bagian tepinya itu seperti gelombang. Nah, seperti contoh di situ. Jadi, bisa diganti ya, bentuk gambar nggak harus 100% sama. Kalian bisa mengikuti contoh dan bisa merubahnya sesuai dengan kemampuan. Apabila bagi kalian yang mengatakan gambar ini mudah banget, kalian juga bisa mengimprovisasi gambar dengan menambahkan objek-objek tertentu sehingga gambar kalian terlihat lebih berbeda. Bagian sisi kanan saya akan buat tanaman kaladium atau tanaman keladi-keladian yang berbentuk daunnya seperti bentuk hati. Kita tinggal tambahkan garis tengahnya, lalu memanjang hingga ke bagian batang daun. Dan setelah itu, kita akan buat beberapa dedaunan berada di belakang keladi ini. Jadi, saat menggambar, kalian harus menentukan mana objek yang berada di depan, mana objek yang berada di belakang. Apakah dia timpa tindih? Jika dia timpa tindih, kalian butuh sedikit menambahkan garis hayal. Garis hayal tidak perlu digaris, hanya saja dibayangkan saja, di mana objek itu seharusnya menyambung gitu ya. Karena dia tertutup oleh objek yang di depan, seperti daun ini. Jadi kita bayangkan aja dia akan ke atasnya ini dari mana keluarnya gitu garisnya. Dan setelah itu saya tambahkan garis. Ini garisnya yang pertama itu adalah garis batas gitu ya, semacam batas daratannya sampai di mana. Lalu saya tambahkan lagi bushes atau semak-semak. Yang fungsinya hanya untuk memenuhkan gambar. Dan menurut saya ini paling gampang di warna, bisa colornya warna-warni, dan gampang aja dibuat. Setelah itu kita mulai garis. Ini adalah garis daratan ya. Karena tengahnya nanti akan ada air. Nah, di atas air saya buat seperti ada jalan setapak. Bentuk jalannya gampang, buat aja oval, beri dimensi bagian bawah. Tuh, seperti itu. Kita buat makin ke depan, itu bisa ukurannya makin kecil, nggak harus lurus, bisa belok-belok, ya.
Nah, sekarang kita buat batasan air ke daratan yang atas lagi ya. Di sini untuk batasan saya akan buat bebatuan. Jadi, pembatas itu kalian bisa buat garis yang simple, bisa juga buat garis bebatuan karena biasanya di tepi kolam itu ada bebatuan, ada juga yang memang di semen gitu ya. Jadi disesuaikan aja kalian maunya gimana. Di atas bebatuan saya akan tambahkan bunga, ada bunga tulip, ada busus, ada pohon sakura. Nah, bunganya seperti yang tadi saya katakan, bisa kalian buat sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau misalnya bisa ikutin ini ya bagus. Kalau misalnya mau dibuat lebih sederhana, kalian buat aja U. Terus garis atasnya tinggal kalian buat M gitu, gampang ya. Kalau misalnya mau ikutin ini juga gampang sih. Tinggal miring ke kiri, miring ke kanan, dan tengahnya segitiga. Nah, penambahan tanaman dan bunga-bunga ini maksudnya adalah untuk memperindah gambar. Mereka kan memiliki warna yang sangat cerah ya. Jadi, sekaligus memberikan kecerahan pada gambar kita juga. Jadi, gambarnya kelihatan lebih menarik. Apalagi ini gambar pemandangan. Oke, dan kita lanjut ke pohon sakura yang bentuknya super duper sederhana bentuknya. Kita buat dahannya, lalu buat daunnya seperti cotton candy yang melingkar. Ya, yang udah sering nonton video saya, ini gampang banget buat pohonnya, sama aja ya setiap video bentuk pohonnya ya begini. Kiri kanan ya, jadi kiri ada, kanan ada. Pohonnya bisa kecil, bisa besar. Nah, bagian tengah itu masih kosong. Itu nanti saya akan buat tangga ke atas. Dan nanti dia ada semacam gazebo gitu. Cuman bentuk gazebonya itu bukan dari kayu, tapi dia seperti dari semen gitu. Bentuknya hampir seperti bangunan Romawi gitu ya. Ya, kita bisa improvisasi, kita bisa bentuk sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi bisa kalian rubah juga. Kalian bisa buat bentuknya rumah, pondok gitu juga boleh. It's okay, dibuat aja sesuai dengan imajinasi kalian. Nah, bagian sisi bawah tangganya saya buat seperti ada bebatuan yang menahan tangganya. Baru saya akan buat tangga. Tangga ini bentuknya persegi panjang, terus bentuk trapesium, persegi panjang lagi, trapesium lagi. Baru garis tengah. Nah, supaya kelihatannya daratan ini posisinya lebih tinggi, kalian bisa tambahkan rerumputan. Bagian sisi yang menghadap tangga, buat aja zigzag. Nah, ini yang membuat perbedaan ketinggiannya. Dan setelah itu, saya akan buat tiang-tiangnya. Gunakan penggaris jika kalian masih belum yakin dengan garis yang kalian buat. Kadang kita buat garis suka melengkung ya. Ya, nggak apa-apa, pakai penggaris nggak apa-apa. Bagian atas kita buat aja seperti setengah lingkaran, gampang banget. Ya, di ujungnya kita buat semacam tambahan-tambahan gitu. Ya, kayak ada ornamen yang berlapis-lapis. Terus bagian setengah lingkarannya dipotong, ada 2 garis di tengah. Setelah itu, kita tambahkan lagi tiang. Jadi tiangnya ada 4. Ya, tiangnya yang di ujung lebih kecil, yang di depan lebih besar. Nah, ini dia masih melayang tiangnya ya, jadi kita tambahkan garis supaya tiang nggak melayang. Kiri kanan saya buat semacam ada pagarnya gitu. Nah, ini garis tengahnya. Ini pagarnya, pagar sambungan. Jadi dia semacam pintu masuk gitu ya jadinya.
ada gazebo. Dan sisi kanan dan kiri saya tambahkan pohon cemara yang bentuknya seperti segitiga, makin atas makin lancip, tapi masih sederhana. Ya, hampir sama dengan bushes, dan dia memanjang ke atas. Sangat simpel dan sangat mudah. Dan setelah itu selesai sudah untuk gambarnya. Nah, untuk bagian mewarnai saya akan buat video part keduanya. Jadi sampai ketemu lagi ya di video part kedua. Thank you for watching. Jangan lupa di-share. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di video part kedua. Goodbye.